Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan serta umur yang panjang hingga kita bisa bertemu di salah satu masjid atau musollah dari musollah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka thalabul ilmi, menuntut ilmu. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu adalah suatu kewajiban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Bahwasanya menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Mengetahui dan mempraktikkan cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu keharusan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ini Rasulullah sedang berbicara kepada para sahabatnya. Lalu kita di akhir zaman ini, bagaimana cara kita melihat Rasulullah sholat? Dengan membaca hadis-hadisnya. Hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah ta'ala ya, kita akan lanjutkan pembahasan berikutnya. Pembahasan tentang doa iftitah. Ketika kita bertakbir, ya, kemudian meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian memulai bacaan doa. Yang disebut, yang kita kenal dengan doa iftitah. Iftitah artinya doa pembukaan. Nah, kita baca kitab ini, yaitu penulis Syekh Dr. Abdul Azim Badawi, seorang ulama Mesir, ya, terkenal di Mesir, adalah pusat ilmu fikih. Berkata musannif rahimahullah, "Tsumma yastaftihul qira'ata bi ad'iyatin katsiratin mutanawwi'atin." Kemudian setelah Rasulullah SAW mengangkat tangannya dan meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri seperti ini, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa iftitah. Ya, nah, di sini kata beliau, doa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermacam-macam, banyak jenisnya. Kata beliau, "Yahmadullah Taala fiha." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah Subhanahu Wa Taala ketika dia membaca doa iftitah, wa yumajjiduhu, dan mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, wa yusni alaihi, dan menyanjungnya. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di kitab tuntunan salat lengkap ya, yang warna putih itu, di situ dibawakan dua riwayat, ya. Dua riwayat yang digabungkan dari beberapa riwayat doa iftitah. Nah, kalau nggak salah di situ disebutkan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bu'rata wa asila. Kemudian wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini doa iftitah yang ada di tuntunan salat Nabi. Kalau kita pelajari ya, riwayat-riwayat tersebut sebenarnya itu dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah Allahu Akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bu'rata wa asila. Itu yang pertama. Riwayat yang kedua, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Namun penulis tuntunan salat itu menggabungkan dua riwayat tersebut. Nah, disebutkan oleh para ulama mengenai amalan bacaan riwayat-riwayat doa iftitah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana caranya disebut oleh para ulama dengan membaca yang ini dan terkadang membaca yang itu. Itulah yang sunnah. Adapun menggabungkan dua riwayat, ya, hukumnya boleh-boleh saja.
Karena membaca doa iftitah adalah sunnah, bukan wajib. Maka menggabungnya dua boleh-boleh saja, namun yang paling afdal adalah cukup kita membaca satu saja, ya, kemudian diganti-ganti. Misalnya ketika kita sholat maghrib membaca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bu'rata wa asila. Kemudian di sholat isyanya misalnya kita baca wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal sampai akhir tadi. Nah, dan ini yang kedua-duanya ini tidak pernah, ya, ada riwayat dari Nabi SAW yang saya ketahui itu dibaca oleh Nabi di kedua-duanya. Maka oleh sebab itu kata para ulama yang paling afdol, ya, membaca terkadang yang ini dan membaca terkadang yang itu. Ini ada dua riwayat yang sudah kita bacakan. Yang dua riwayat tersebut ada di kitab apa? Tuntunan Salat Lengkap yang sekarang beredar di pasar-pasar atau di rumah-rumah kaum muslimin al-khusus di negeri kita Indonesia. Sedikit insyaallah ta'ala kita akan bacakan, ya, doa-doa iftitah yang datang dari Nabi SAW. Disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitabnya Sifat Salat Nabi ada 12 doa-doa, ya, doa iftitah yang datang dari Nabi SAW. Ke-12 semuanya sahih dari Nabi SAW. Ada bermacam-macam. Kalau kita, ya, yang kita hafal ada berapa nih? Ada nggak menghafal lebih dari 2 atau 3, 4? Ya, insya Allah ta'ala di antara yang 12 ini kita baca 6 saja, ya. Kalau kata para ulama, ma la yudrak kullu lam yutrak jullu. Kalau tidak bisa mengambil semua, maka jangan tinggalkan semua. Kita mungkin kalau kita baca 12 lama. Kita insya Allah ta'ala, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan, kita akan baca, ya, 6, ya, 6 doa iftitah. Alhamdulillah saya ganti-ganti ketika sholat. Saya baca, terkadang ini, terkadang yang itu. Dan ini kalau bisa kita harus amalkan. Jangan hanya sebatas hanya 2 tadi. Kita baca, ya, lebih banyak dan lebih besar pahalanya. Tapi kata para ulama cara mengamalkannya, ya, bukan digabung semua, digabung 2 atau 3 atau 4 atau enggak. Cara mengamalkannya adalah membaca terkadang yang ini, membaca terkadang yang itu. Meskipun hukumnya boleh-boleh saja, namun yang paling afdal, yang sunnah kata para ulama yang dianjurkan adalah mengganti-ganti antara doa iftitah yang lain dengan yang lainnya. Di antara doa iftitah yang dibawakan oleh Syekh, ya, adalah doa dari Nabi SAW, ya, bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau membuka salatnya, beliau berdoa, ya, dengan doa Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ya Allah, dengan artinya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku. Kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ini doa iftitah. Ini yang disebut kalau istilah ulama doa ibadah. Karena doa itu ada 2. Doa yang pertama apa? Doa meminta. Yang kedua adalah doa ibadah. Doa meminta itu seperti apa? Misalnya kita minta berdoa, ya Allah, berkahilah hartaku, ya Allah. Dan doa yang kita berminta ini namanya doa permintaan. Doa yang kedua adalah doa ibadah. Ini tidak boleh diubah-ubah. Tidak boleh kita karang sendiri. Ini namanya doa ibadah. Ini harus datang dari Nabi SAW. Beda dengan doa masalah, doa permintaan. Ini boleh kita ubah-ubah dengan bahasa kita. Adapun doa ibadah tidak boleh kita ubah. Kita ganti bahasa yang tidak boleh. Harus dia paten dari Nabi SAW. Di antara satu doa, ya, dari yang akan kita baca 6, ya, doa ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Oleh sebab itu doa iftitah yang paling sahih, ya, adalah doa yang baru dibaca tadi. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa nakkini min khotoyaya kama yunaqqat thawbal abyad minad danas. Dan bersihkanlah diriku sebagaimana engkau, ya Allah, membersihkan pakaian yang putih dari kotoran. Allahumma aksilni, ya Allah, cucilah diriku. Min khotoyaya dari
dosa-dosaku bil ma'i was salji wal barad, dengan air ya, salju dan air yang dingin. Nah, inilah doa yang paling afdol. Kenapa? Karena doa ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim adalah asahul kitab ba'dal Quran. Bahwasanya Bukhari dan Muslim telah disepakati oleh para ulama adalah kitab yang paling sahih setelah Quran. Maka kalau kita misalnya ya tidak hafal semua, maka kalau bisa yang ini dihafal. Karena ini adalah yang paling sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang sudah hafal ini? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Wa naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbal abyad min ad-danas. Allahumma qsilni min khotoyaya bil ma'i was salbi wal barad. Nah, ini kita baca ketika kita bersedekap. Kalau kita artikan ya, ini sebenarnya sangat sangat agung. Nah, ini keutamaan kalau kita misalnya bisa berbahasa Arab. Lebih mengenal, lebih khusyuk. Kenapa? Karena kita tahu apa yang kita ucapkan. Nah, makanya ini keutamaan disebut oleh para ulama, keutamaan ya bisa berbahasa Arab, bedanya dengan yang tidak bisa berbahasa Arab. Kalau belum bisa bahasa Arab boleh diterjemahkan sendiri, dihafal terjemahannya. Tapi harus diperbaharui sekali seminggu. Kenapa? Lupa. Beda kalau bahasa Arab, nggak perlu diperbaharui karena kita sudah tahu artinya. Sama dengan misalnya kita meminta dengan bahasa Indonesia, nggak perlu kita terjemahkan karena kita sudah tahu bahasa Indonesianya. Nah, itu yang pertama ya, di antara doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang ini termasuk sunnah mahdhurah yang jarang diamalkan oleh kaum muslimin. Nah, maka oleh sebab itu, kalau bisa, antum sudah punya nggak kitab sifat sholat Nabi? Nah, contohnya seperti ini. Sifat sholat Nabi, murah, nggak mahal, nggak nyampe 40.000. Dibeli. Di sini lengkap. Semua riwayat ya, gerakan sholat semua dari Nabi SAW. Itu yang pertama tadi. Yang kedua adalah wajjahtu wajhiyya lilladzi fataras samawati wal ard. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam riwayat lain wa ana minal muslimin. Kedua-duanya ya sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bagian dari doa iftitah yang ada di tuntunan salat lengkap. Cuman ya bedanya ini di awal sebenarnya, bukan Allahu Akbar kabira dulu, tapi di awal wajjahtu wajhiyya. Nah, ini yang pertama. Yang Allahu Akbar kabira itu sebenarnya tidak berhubung, tidak menyatu dengan ini. Penulis buku tersebut menggabungkan dua. Hukumnya boleh-boleh saja, tapi yang afdalah dipisah. Terkadang kita baca ini dan terkadang dibaca itu. Nah, ini ada yang sudah hafal ini? Insya Allah ya, mudah ya. Tinggal kita ubah ya. Oleh sebab itu sekarang jadi kita dapat dua faedah. Yang pertama, doa yang kemarin kita baca kita satukan ya, mulai sekarang kita pisah. Kenapa? Karena tidak ada riwayat yang menggabungkan doa tersebut dalam satu doa iftitah. Tidak ada, setahu Anda ya. Nah, kalau ada ya mungkin datangkan riwayat tersebut, bisa kita cek. Tapi yang saya tahu belum ada. Maka faedah ya cukup antum baca wajjahtu wajhiyya. Atau besoknya atau nantinya antum sholat lagi cukup Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Mudah ya, karena Islam itu memang mudah, ya bacaannya nggak usah panjang-panjang. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini sebenarnya ada 12, kita baca yang mudah-mudah dihafal saja dan yang paling sahih. Yang ketiga adalah subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini kita baca ketika kita, tapi bukan digabung ya, satu-satu, terkadang ini, terkadang yang itu. Artinya apa? Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, yang maha terpuji, wa tabarakasmuka, maha mulia namamu, wa ta'ala jadduka, dan tingginya kehormatanmu, wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan selain engkau. Ini kita resapi ketika kita sudah takbir ya, insyaallah. Yang kita kemarin ya mungkin melakukan sesuatu dari dosa-dosa, maka kita akan seolah-olah ada siraman ya, karena ini memuliakan Allah Subhanahu wa taala, memujinya ya, menyanjungnya. Nah,
Kalau Allah Subhanahu wa taala disanjung, dia senang. Kalau orang disanjung-sanjung, mungkin besoknya dia marah. Kalau Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu sanjung-sanjung saya terus? Saya nggak punya duit. Kita kira langsung dia mau minta duit ke kita, ya kan? Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sanjung, ya, Allah Subhanahu wa taala semakin cinta kepada kita, ya. Doa ini ya diriwayatkan oleh Abu Daud. Hakim ya disahihkan oleh Hakim, ya. Kemudian disepakati oleh Az-Zahabi. Syekh Al-Albani juga mensahihkan hadis ini ya di kitab ini juga, yaitu kitab Sifat Salat Nabi. Itu doa yang keberapa? Doa yang ketiga. Ada yang hafal ini doa ini? Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian doa iftitah yang keempat, ya, yaitu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bu'rata wa asila. Ini sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan ini ya, ketika sahabat ini membaca doa ini, kemudian tiba-tiba ya Rasulullah SAW heran ya, dan mendatangi siapa tadi yang membaca doa yang tadi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bu'rata wa asila. Maka kata sahabat, saya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, saya mendengar bahwasanya pintu-pintu langit terbuka gara-gara doa tersebut. Nah, ini riwayat ya, hadis ini riwayat Muslim. Allahu akbar kabira, ya Allah engkau maha besar, walhamdulillahi katsira, segala puji bagi engkau ya Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya, wa subhanallah bu'rata wa asila, dan maha suci engkau ya Allah di setiap pagi dan sore. Nah, itu kita baca ya kan, maka kita akan merasakan bagaimana nikmatnya sholat. Ini ada pertanyaan dalam terkadang muncul kan, kenapa sih kalau saya sholat semua ingat oh sana itu belum dipelepah ini itu macam ya. Nah, itu sebenarnya obatnya gampang. Pahamin aja artinya, insya Allah itu semua akan lupa. Itu karena kita tidak tahu artinya, akhirnya apa? Mengisi kekosongan. Akhirnya ingat semua. Oh anak ini, anak itu. Nah, tapi kalau sudah paham artinya, kita sibuk dengan terjemahannya, maka urusan dunia insya Allah Ta'ala ya akan kita lupakan ketika kita sholat. Adapun setelah sholat ingat lagi, itu wajar. Itu wajar. Tapi kalau sholat ini, ini ada kurangnya ya. Kenapa? Karena kita lagi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan qanit. Nah, di antara cara kita khusyuk ya, salat yaitu mentadabburi artinya, memahami artinya, maka semua urusan-urusan yang mengingatkan kita ke urusan-urusan yang bukan saatnya harus diurus saat itu akan kita lupa, dan kita akan mengingat apa yang kita sedang lakukan, yaitu mentadabburi apa yang kita baca. Itu yang keberapa tadi? Yang keempat. Yang kelima, ada doa yang lagi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang sebanyak-banyaknya, dengan pujian yang baik dan pujian yang berkah. Ini salah satu juga doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hafal ini? Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mudah ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini dihafal. Kalau misalnya ini lupa ya, kayaknya lupa karena kita tidak seperti Bukhari. Kalau Bukhari ingat sekali, nggak pernah lupa, langsung. Kalau kita apa? Tinggal tadi apa ya? Oleh sebab itu maka kalau bisa beli buku, insya Allah. Kalau para salaf dulu, al ilmu fi sururihim. Kalau salaf dulu ilmu itu di dada mereka. Sekali dengar langsung hafal. Ini keutamaan mereka. Kalau kita ilmu di mana? Di buku. Ilmu kita itu di buku. Sudah ilmu kita di buku, kita nggak punya bukunya, jadi di mana ilmunya? Jadi nggak ada jadinya. Oleh sebab itu ya, ini gunakan ya hartanya untuk membeli buku, karena ini bagian dari ya harta kita nanti pada hari kiamat akan ditanya. Tidak bergerak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara.
Yang pertama tentang umurnya digunakan untuk apa. Nah, kemudian terus-terus yang keberapa, yang keempat tentang hartanya dibelanjakan untuk apa. Nah, salah satunya yang bermanfaat adalah dibelanjakan untuk ilmu, untuk menghafal ilmu, yaitu sifat sholat Nabi. Banyak di Shopee dan di toko-toko yang lain banyak. Di Facebook juga mungkin banyak. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulainya dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Jadi ketika kita sholat itu harus ta'awudz dulu. Kenapa? Biar was-wasnya hilang. Ada sebagian orang sebelum dia sholat dia baca apa? Qul a'udzu bin nas. Apakah ini disunahkan? Tidak disunahkan. Untuk berta'awudz ketika sholat itu sudah ada tempatnya. Di mana? Setelah doa iftitah. Ketika antum membaca itu, antum sudah kena was-was. Karena itu tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang diajarkan oleh Rasulullah berta'awudz di mana? Setelah membaca doa iftitah, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita berta'awudz. Kenapa? Akan dibaca setelahnya surat Al-Fatihah, Ummul Kitab. Nah, inilah yang sunnah, yang ada dasarnya dari Nabi SAW. Kalau tidak ada contohnya dari Nabi, jangan diamalkan. Karena ini sia-sia. Kata Rasulullah SAW, Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan, tidak kami beri contoh, tidak kami contohkan, tidak kami ajarkan, maka tertolak. Maka, kenapa kita mengambil yang lain? Kalau Rasulullah SAW sendiri sudah meletakkan tempat berta'awudz, kenapa kita harus berta'awudz sebelum sholat? Nah, maka disebut oleh para ulama, ya, kalau bisa hindarkan, jangan membaca ta'awudz sebelum sholat. Cukup nanti ta'awudznya, ya, di tempat yang Rasulullah SAW meletakkan. Ini namanya adil. Adil itu wad'u syai' fi makanihi. Adil itulah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, Rasulullah meletakkan di situ, berarti itulah yang benar. Kita pindah lagi ke tempat semula, ke tempat yang lain, maka ini kurang tepat. Wa khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Rasulullah sudah meletakkan di sini, maka hendaklah kita sami'na wa ata'na. Mendengar dan taat, cukup kita mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca apa? Rasulullah SAW membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kegilaan setan. Jadi setan itu sudah setan gila lagi. Kalau manusia normal ya kan gila. Nah, itu memang seperti itu, memang gila. Tapi setan itu kan gila. Ada juga kegilaannya. Jadi kita berlindung dari kegilaan setan. Kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi, dari kegilaannya. Dari kegilaannya. Wa nafthihi, dari kesombongannya. Jadi ketika kita baca doa kita itu menghindarkan kegilaan setan, kesombongannya, wa nafthihi, ya, dan dari syair-syairnya. Godaan-godaannya ketika kita sholat. Ketika kita sholat nih, kita digoda terus. Bagaimana caranya biar kita ingat semua urusan-urusan dunia? Bagaimana caranya yang ini, yang itu, semua dikasih tahu. Dan ini caranya yaitu dengan berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'awudz itu berlindung sebelum terjadi. Hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darqutni, Hakim dan yang lainnya sahih. Jadi Rasulullah SAW apabila beliau membaca iftitah selesai, maka beliau berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, siapa yang mengamalkan ini? Tidak ada. Berarti ya makan Bang ya? Itu aja. Nah, hukumnya boleh. Tapi ini yang ada nasnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Nah, kemudian diriwayatkan terkadang Rasulullah SAW membaca a'udzu billahi as-sami'il
al-alim minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui dari syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Dua-duanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seperti yang ditanyakan tadi oleh Bang John, apakah boleh a'udzubillahi minasyaitonir rajim? Boleh. Ya. Namun lebih afdol ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Karena ketika kita berlindung a'udzubillahi minasyaitonir rajim sudah mengamalkan sunnah Rasul, cuman enggak lengkap. Belum dilengkapi dengan separuhnya ya, min hamzihi dari kegilaan setan. Wa nafthihi dari kesombongannya. Kemudian wa nafthihi dari syair-syairnya. Kenapa kita berlindung? Agar salat kita lebih sempurna, lebih baik. Biar tidak ada was-was dari syaitan. Karena setan itu ingin selalu menghancurkan semua ibadah kita. Bagaimana caranya biar ibadah kita itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah kita salat ya ingat semuanya, maka disebut oleh Rasulullah, salat seseorang itu ada yang 1/10-nya, ada yang 1/3-nya, ada yang setengahnya, ada yang 1/4-nya, dan ada juga yang penuh. Kalau kita tidak bertawud kepada Allah, mungkin habis lenyap. Tidak ada pahalanya hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tidak dapat apa-apa. Maka ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin, celakalah orang yang salat, alladzina hum an salatihim sahun, yaitu yang mereka dalam salatnya lalai. Agar kita tidak lalai dan tidak masuk pada ayat tadi, maka kita berta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala dari syaitan yang terkutuk, yang dirajam ya, dari kegilaannya, dari kesombongannya dan dari syair-syairnya. Dan riwayat yang tadi ada riwayat yang lain juga, yaitu dengan ta'awud, a'udzubillahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim. Itu semuanya sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Thumma yaqra'u bismillahirrahmanirrahim wa la yajharu biha. Kemudian setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca bismillah wala yajhar biha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjaharkannya. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membacanya dengan kuat, cukup dengan sir, bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin wal muslimah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namun perlu kita ketahui tentang masalah menjaharkan baca bismillah, ini ulama berbeda pendapat. Dari zaman ya para salaf, waalaikumsalam warahmatullah, mereka sudah berbeda pendapat. Dijaharkankah membaca bismillah atau cukup disirkan? Kalau madhab Syafi'i itu dia apa? Dijaharkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, itu jaharkan bismillahnya sama dengan alhamdulillah. Adapun mazhab ya Hambali ya dan tiga mazhab Maliki, kemudian Hanafi ya, mereka mengatakan yang paling afdal adalah disirkan. Apa dalil mereka? Ada dalilnya. Mereka berdalil dengan hadis riwayat Ibnu Majah. Hadisnya sahih. Riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, bahwasanya Anas radhiyallahu an berkata, ya, Anas radhiyallahu an qala, bahwasanya Anas radhiyallahu anhu berkata, "Shallaitu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik terkenal siapa? Pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari kecil dia membantu Rasulullah dan dia termasuk sahabat yang panjang umurnya. Beliau meriwayatkan hadis ini, riwayatkan Ibnu Majah.
Bahwasanya beliau mengatakan saya salat di belakang Rasulullah wa khalfa Abi Bakrin, dan saya juga salat di belakang Abu Bakar. Maksudnya setelah Rasulullah meninggal, Abu Bakar menjadi imam salat. Nah, menjadi khalifah, maka Anas salat di belakangnya. Kemudian wa Umar wa Utsman, di belakang Umar dan Utsman, fakanu la yajharuna bismillahirrahmanirrahim. Adalah mereka tidak pernah menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Dibantah sama mazhab Syafi'i. Ada riwayat bahwasanya Rasulullah SAW membaca bismillahirrahmanirrahim dengan suara kuat. Bagaimana menjawabnya? Ini bantah-bantahan ini. Nah, disebut oleh para ulama, riwayat tentang Rasulullah SAW menjaharkan bacaan bismillahnya adalah riwayat ta'limun Nabi SAW ashabihi indas shalah. Yaitu riwayat itulah riwayat ketika Rasulullah mengajarkan sahabatnya membaca semua bacaan solat dengan apa? Dengan jahar, terutama bismillah. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan solat, sahabatnya beliau berdiri di atas apa? Naik ke mimbar. Beliau solat. Kata Rasulullah, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Wahai sahabatku, solatlah kalian sebagaimana kalian melihat solat. Maka Rasulullah berdiri di atas mimbar, kemudian dia bertakbir, Allahu Akbar. Kemudian dia membaca kuat bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian kata para ulama, setelah beliau beberapa hari menjaharkan semua bacaannya, kemudian kembali ke asal, yaitu membaca dengan apa? Sir. Ini cara disebut oleh para ulama. Namun dalam bab ini kita tidak boleh terlalu apa? Keras. Karena ini perselisihan sesama apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ingat ya, jangan diam. Harus dibaca. Ada sebagian diam aja. Jangan. Kalau bisa bismillahnya kedengaran. Bismillah gitu. Biar orang nggak suudon. Nanti dikira, wah ini nggak baca bismillah. Akhirnya keluar dia nggak mau sholat. Nah, karena Al-Fatihah, karena bacaan bismillah adalah bagian dari apa? Al-Fatihah. Kalau nggak dibaca Fatihah, sah enggak? Enggak sah, karena bismillah adalah rukun dalam sholat. Rukun tidak menyempurnakan rukun, maka tidak sah sholatnya. Maka yang lebih afdol ketika kita mengamalkan ya dengan sir, maka diangkat bismillahirrahmanirrahim ya, agar tidak terjadi suudon dari teman-teman yang mereka mazhabnya menjaharkan. Nah, disebutkan oleh para ulama yang lebih afdol apa? Yang lebih kuat dalilnya adalah tidak menjaharkan. Kenapa? Karena ada hadisnya, hadis dari Nabi SAW. Dua-duanya ada dalilnya. Namun telah saya sebutkan tadi bahwasanya hadis tentang Rasulullah SAW menjaharkan bismillah itu ketika Rasulullah SAW menjaharkan semua bacaan ketika mengajari sahabatnya membaca semua bacaan sholat. Nah, yaitu hadis Anas tadi, kata Anas bin Malik, saya sudah sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Utsman, dan mereka la yajharuna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak pernah menjaharkan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin wal muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja ya. Kalau ada pertanyaan tafadhol, ini pembahasan ini sangat luas ya, pembahasan tentang perselisihan pendapat tentang menjaharkan dan mensirkan. Ini kita tidak boleh menjadikan ini pembeda antara hak dan batil, tidak boleh. Karena ini perselisihan ini adalah sesama ahlu sunnatu wal jamaah. Ya Fadol, kalau ada pertanyaan silahkan. Cukup ini aja ya, 3 pembahasan, yaitu tentang doa iftitah macam-macamnya, kemudian ta'awudz, dan hukum membaca bismillahirrahmanirrahim ketika sholat, apakah sir atau jahriyah ya. Ini 3 pembahasan. Kalau ada pertanyaan tafadhol ditanyakan di 3 pembahasan ini. Apakah boleh kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim saja ya? Boleh saja ya. Namun yang paling afdol kita sempurnakan ya amalan tersebut, jangan separuh-paruh. Nah, kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian baru membaca surat Al-Fatihah.